Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3276 Pertempuran Dewa dan Iblis. Ledakan. Gemuruh. Wilayah iblis Borneo yang redup bergetar hebat. Itu hanya karena ada terlalu banyak dewa, dan mereka terhubung dengan paksaan. Jika bukan karena wilayah iblis ini, atau bahkan warisan tinggi, latar belakangnya masih ada, jika tidak, itu akan terjadi. Telah hancur dan runtuh. Melihat dari langit berbintang, sebidang tanah ajaib itu benar-benar menjadi area terlarang. Lihatlah kehampaan, kilatan petir dan guntur. Lihat ke bawah, setan melonjak, penglihatan berevolusi satu demi satu, bintang-bintang meledak, matahari runtuh, dan masing-masing pasangan memantulkan cahaya yang disebut kiamat. Gudong. Para penonton menelan ludah dan mundur lagi. Barisan kali ini sangat besar, ada 5 area terlarang, dan ada beberapa dewa tua tertinggi dan tersembunyi yang telah berkumpul di Borneo Demon Territory. Jelas, mereka telah membentuk aliansi secara rahasia. Apakah ini akan menjadi pertempuran yang menentukan? Bibir mati dan giginya dingin. Daripada ditangani satu persatu, lebih baik bersatu lebih awal. Rekan Daois, tunjukkan padaku beberapa wajah seperti ini. Kuang Yingji berdiri di langit dengan pisau ajaib di tangannya, dan melihat sekeliling. Meskipun dia sudah menduganya, ekspresinya tidak terlalu tampan. Dia terkejut ketika dia melihatnya. Apakah kita memiliki begitu banyak musuh? Pertempuran yang sulit. Taois Shenlong memegang pedang di satu tangan dan membelai janggutnya di tangan lainnya. Tidak semua orang bisa bertarung seperti Ye Chen dan Zhao Yun. 5 area terlarang di alam dewa semuanya ada di sana, dan masing-masing adalah membawa artefak tertinggi. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam, dan jika ya, dia dapat dibunuh kapan saja. Sejujurnya, kamu benar-benar tidak baik-baik saja. Ye Chen mendecakkan lidahnya dan berkata kepada Zhao Yun, ada berapa total dewa, dan semuanya adalah musuhmu. Zhao Yun tetap diam, ekspresinya acuh tak acuh. Tidak masalah apakah Anda melakukannya dengan baik atau tidak, tetapi beberapa hal tidak sesederhana yang dipikirkan Ye Chen. Zeng. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan pedang abadi telah meleleh di tangannya. Jika dia satu-satunya dalam pertempuran hari ini, dia mungkin akan kabur. Namun, selain dia, ada Zhao Yun lainnya. Kombinasi abadi, tak terkalahkan di dunia, dewa tertinggi tidak bisa keluar, dan sulit bagi siapapun untuk datang. Ini akan menjadi pertempuran terakhirnya di alam semesta ini. Sebelum pergi, saya akan membantu Zhao Yun. Untuk alasan ini, saya tidak keberatan membunuhnya seperti gunung darah. Aku sangat lega memiliki teman ini. Zhao Yun tersenyum, dan juga memiliki pedang abadi di tangannya. Bunuh. Wuwang Demon Venerable berteriak, tanpa kata pembuka, dia mengayunkan pisaunya dan menyerang Ye Chen secara langsung. Yang paling ingin dia bunuh adalah Ye Chen. Jika bukan karena dia mungkin akan menyempurnakan Zhao Yun, dan mungkin memiliki Zhao Yun Eternity. Apakah kamu benar-benar berpikir ini di Sengsu? Ye Chen mencibir, dengan pedang dia menjatuhkan Wuwang, dan kemudian berbalik selamanya, menghindari pedang Luoyang. Ding datang. Kata Ye Chen dengan ringan, mengubah tripod menjadi keabadian, sebesar gunung, menghancurkan Wuwang dan Luolu dengan terhuyung-huyung. Ayo. Luoyan mengukir pola sihir di tengah alisnya, dan memasang segel dewa di mata Wuwang. Keduanya merupakan metode terlarang, seperti 2 sinar cahaya terang, satu di kiri dan satu di kanan, menusuk langsung ke langit luas. Serangan paling merusak yang pernah ada. Ledakan. 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 Chang Miao di selatan juga telah memulai perang. Yang satu adalah biksu iblis dan yang lainnya abadi, mereka bersama-sama menyerang Zhao Yun. Para, ambil hidupmu. Dewa bulan dan kaisar abadi bekerja sama untuk menyerang kehampaan, dan menghadapi dewa setan Poluo. Wuxiang, kemana harus pergi? Taois Shenlong berteriak keras, memotong alam semesta dengan satu pedang, memaksa keluar dewa tua Wuxiang yang bersembunyi di ketiadaan. Gila, aku akan membunuhmu hari ini. Dao Demon Monarch dan God Demon Venerable bergandengan tangan untuk menyerang Kuang Yingji, dan serangannya adalah pembunuhan pengetahuan. 2 duri kecil, bunuh aku. Kuang Yingji mencibir, dengan tebasan pedangnya, dia menghancurkan Raja Iblis Fei Dao, dan dengan membalik tangannya, dia memukul mundur Dewa Raja Iblis. Melihat iblis mimpi, dia juga akan menemukan lawan, dan dia akan menghadapi permaisuri kehancuran timur.
Keduanya menghilang bersama, dan tidak diketahui siapa yang memasuki mimpi itu, dan pergi berperang dalam mimpi itu. Membunuh. Perang. Para dewa di kedua sisi juga tidak menganggur, dan pertempuran menjadi satu. Huru-hara yang mengejutkan pecah. Melihat ke atas, Anda dapat melihat sosok pertempuran, dewa dan iblis, berdarah langit. Dewa, bertarung di langit, dan pertempuran itu menghancurkan. Karena ini adalah pertempuran yang menentukan, kematian tidak akan ada habisnya. Engah. Bunga darah lainnya, satu demi satu, mekar di langit yang gelap. Ini bukan lagi pertempuran, tapi perang. Menghadap Chang Miao, alam iblis yang gelap gulita, kabut darah mengepul, seolah-olah dicuci dengan darah, ditutupi dengan kerudung berwarna darah, tidak ada lagi gunung peri yang lengkap, juga tidak ada kota kuno yang berdiri, yang semuanya telah runtuh. Seperti kata pepatah, nyawa manusia tidak berharga. Melihatnya sekarang, nasib dewa sepertinya menjadi sangat murah. Ini adalah pertempuran antara dewa dan iblis. Para penonton menghela nafas, jantung mereka berdebar kencang, dan wajah mereka menjadi pucat. Dalam pertempuran tingkat ini, dewa biasa akan mati jika mereka memasukinya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Borneo Demon Region ditakdirkan untuk menghilang dari dunia. Banyak dewa bergumam. Tidak ada yang membantah pernyataan ini. Melihat pergerakan pertempuran, setiap pukulan sudah cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Begitu banyak makhluk tertinggi, begitu banyak dewa, bertarung di area terlarang, akan aneh jika alam iblis tidak dihancurkan. Latar belakang dari area terlarang tidak dapat mendukung penghancuran dewa dan setan. Nyatanya, Boluo Demon God tidak peduli lagi dengan ini. Dibandingkan dengan runtuhnya alam iblis, hidup adalah hal yang paling penting, selama artefak tertinggi masih ada, fondasinya masih ada. Pertempuran ini untuk melenyapkan keabadian, sampai mati. Mundur. Para dewa yang menonton teater mendesis dan mundur lagi dan lagi. Fluktuasi perang sangat besar. Domain iblis sangat luas dan tidak terbatas, tetapi pertempuran antara dewa dan iblis cukup menakutkan. Lapisan lingkaran cahaya kehancuran menyebar dari dalam, meluas tanpa batas ke seluruh penjuru dunia. Langit berbintang juga menderita, bidang bintang runtuh, dan bintang sering meledak. Sama seperti ini, masih ada gejolak kekacauan yang samar dalam ketiadaan. Ada semacam paksaan yang bahkan para dewa gemetar di dalam hati mereka, dan mereka mau tidak mau merangkak turun. Taisang, bukankah kamu jujur? Dia berkata dengan suara gelap, dan para dewa tertinggi menggunakan paksaan untuk bersama-sama menekan Taisang. Kamu harus tahu apa artinya dia hidup. Taisang mendengus dingin, dan energi kacau yang sudah melonjak tiba-tiba berubah menjadi tirai gelap, menutupi seluruh langit berbintang. Adapun dia di mulut, dia mengacu pada Zhao Yun. Meski begitu, itu bukan alasan bagimu untuk bertindak secara terbuka. Dewa tertinggi memarahi dengan dingin. Setelah kata-kata itu jatuh, tekanan para dewa menjadi lebih kuat. Dalam kekacauan itu, Taisang mengeluarkan erangan teredam, dan sekarang dia jujur, bersembunyi dalam ketiadaan dan menggertakkan giginya. Membunuh. Wang Mozun menanggapi situasi tersebut dan melolong apa yang ingin dikatakan oleh Yang Maha Tinggi tetapi tidak dikatakan. Orang ini mungkin benar-benar gila. Melihat rambut panjangnya yang berwarna darah, sepertinya berlumuran darah, dan matanya yang jahat telah menjadi dua lubang hitam. Benar, itulah batas warisan darah. Tuhan tahu bagaimana dia bisa sampai ke keadaan seperti itu, benar-benar abadi. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen, dia tidak sepanas itu. Ketidakhabisan abadi, ditambah dengan keabadian suksesi darah, hanya dapat ditekan oleh Dewa Yang Maha Esa. Mengambil waktu istirahat, dia juga melirik Zhao Yun. Keadaan Zhao Yun hampir persis sama dengan keadaannya, dan dia juga penerus darah abadi, tetapi berbeda. Benar, mereka milik dua alam semesta, jalan surga berbeda, dan aturannya juga berbeda. Saat berbicara, Raja Iblis Wuwang mendatanginya lagi, dengan satu pukulan pedangnya, ratusan juta petir mengalir ke langit. Ye Chen tetap diam, reinkarnasi berubah menjadi keabadian. Dengan dia sebagai pusatnya, sebuah pusaran berevolusi, ditutupi dengan cahaya abadi, dan menelan ratusan juta halilintar yang layu. Merusak. Luo Yan mendengus dingin, mengaktifkan pedang Excalibur, dan memecahkan pusaran abadi dengan hukum tertinggi. Benar-benar luar biasa. Kata Ye Chen datar, dan mengayunkan pedang sejauh 1 juta mil, tampaknya biasa, tetapi sebenarnya hancur. Kaki dan kaki Luo lamban, dan dia menghindarinya. Engah. Sebelum dia bisa tenang, dia melihat darah menyembur, dan ada selokan darah di dadanya, dipenuhi dengan cahaya abadi. Waktu dan ruang. Luo Yan menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat bahwa pedang Ye Chen telah memotongnya beberapa saat sebelumnya.
Sebelum terlalu banyak berpikir, dia langsung memotong sebab dan akibat. Engah. Pada saat ini, Wu Wang Mozun memercikkan darah, meleset dari pedangnya, dan malah mengambil pedang Ye Chen. Terlarang. Luo Yan mengorbankan pedang dewa pembunuh, tergantung di langit terdalam, sementara dewa tertinggi jatuh, membentuk air terjun galaksi. Satu pikiran. Keabadian. Kata Ye Chen dengan tenang, langit penuh dengan bunga mekar di sisi lain, alam semesta dilarang, dan air terjun Bima Sakti juga dilarang. Dia melarikan diri dalam sekejap, membalikkan tangannya dan mengayunkan pedangnya, dan tulang berdarah Luo Yun dipotong. Ini belum berakhir, sebelum dia bisa tenang, Ye Chen datang lagi, Jiu Dao Sensang mengabaikan tubuh dan melukai jiwa dengan parah. Datang dengan pedang. Luo Yan menggunakan metode melarikan diri, membubung ke langit, dan bergabung dengan pedang pembunuh dewa. Saat melawan Ye Chen, dia harus menyatu dengan artefak tertinggi. Begitu artefak tertinggi meninggalkan tubuh, dia akan hancur selamanya mungkin. Ledakan. Ledakan. Ketiadaan bergoyang, satu sisi bebas dari setan palsu, dan sisi lain membunuh dewa iblis, kembali ke langit yang luas, satu timur dan satu barat, satu menunjukkan matahari, dan yang lainnya berubah menjadi bulan, yin dan yang digabungkan, dan kecemerlangan bersinar di dunia. Cahaya ini cukup aneh, dan keabadian yang disinarinya berbintik-bintik. Ye Chen tetap diam, matanya terpejam sejenak, lalu membuka dan menutup lagi, dan lingkaran cahaya abadi menyebar dari matanya. Melihat Chang Miao, matahari dan bulan semuanya tersulut dengan api hitam pekat. Satu hal turun satu hal, kecemerlangan bersinar selamanya, langit membakar yin dan yang, dan terbakar menjadi abu dan asap. Engah. Engah. Wu Wang menyemburkan darah dan melangkah mundur. Luo Yun juga menyemburkan darah dan hampir jatuh ke langit, tetapi mereka semua menderita serangan balik. Sebelum mereka bisa berdiri diam, jiwa mereka berdua muncul dengan tanda kutukan. Itu benar, itu adalah kutukan, kutukan dari mata reinkarnasi yang kacau, dan juga memberkati keabadian. Memotong, menghancurkan. Saat keduanya minum dan berdentang, mereka berdua melontarkan hukum terlarang dan secara paksa menghapus tanda kutukan. Ketika Ye Chen tiba, dia memotong jutaan mil dengan satu serangan pedang. Ah! Wu Wang Demon Venerable melolong, mengaktifkan kekuatan magis tabu lagi, dan menambahkan pola sihir di antara alisnya. Tidak mudah digunakan. Ye Chen membunuhnya, telah membuka penampilan Tuan, dan menginjaknya ke Jiuyu. Pembantaian, Nirvana kembali menjadi satu. Luo Yan berteriak dengan keras, dan membuat segel dengan satu tangan, dan tiba-tiba lautan darah iblis menelan langit, menghancurkan tubuh tuannya. Aku telah meremehkanmu. Kata-kata lemah Ye Chen datang dari lautan darah iblis, warisan tertinggi memang tak terbatas. Kemudian, sinar cahaya abadi terlihat, membelah Mosa. Luo Wei memuntahkan darah dan mundur, dia sudah memiliki sedikit ketakutan akan keabadian, apakah itu tak terkalahkan. Ye Chen datang dari langit, dan tanda abadi terukir di pedang abadi. Sambil berjalan, Wu Wang Mozun keluar dari tanah, dan bergegas ke langit, membawa roh jahat yang mengerikan. Jika gayanya begitu mempesona, itu harus ditebus. Ye Chen cukup sadar, dan bidikannya sangat akurat, dia menginjak dahi Wu Wang dan kepalanya meledak. Menyakitkan hanya untuk melihatnya. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang mendecakkan lidah mereka, tampaknya Wu Wang membuka suksesi darah, dan palu itu bahkan lebih kejam. Di sisi lain, Luo Wei memang tidak biasa. Namun, tidak ada bedanya, dua warisan tertinggi bergabung, dan mereka masih dipukuli begitu keras hingga tidak bisa mengangkat kepala. Melihat ke sisi lain, Sang Buddha dan Yang Abadi dipalu lebih keras lagi. Penguasa kerajaan Buddha telah menjadi biksu iblis, dan Yang Abadi juga telah diiblis, semuanya adalah iblis. Tentu saja, itu tidak berguna. Berjuang melawan keabadian, siapapun yang akan menderita, jika bukan karena perlindungan artefak tertinggi, mereka berdua sudah lama musnah. Episode 3277 Artefak tertinggi yang meledak sendiri. Di tengah suara gemuruh, pertempuran antara dewa dan iblis semakin intensif. Melihat dari langit berbintang, alam iblis runtuh, dan benua yang lengkap tampaknya hancur. Tidak peduli apakah pertempuran ini menang atau kalah, area terlarang ini ditakdirkan untuk tidak dapat memulihkan kejayaannya sebelumnya. Latar belakangnya masih benar. Tapi sekarang, runtuhnya zona terlarang tidak hanya merugikan latar belakangnya, tapi juga keberuntungannya. Jangan terlalu dekat. Para penonton mundur lagi dan lagi. Ada terlalu banyak pergerakan dalam perkelahian antara dewa dan iblis, domain iblis runtuh, dan domain bintang di segala arah juga menderita. Di sini saja, masih ada sosok yang memasuki area terlarang. Mereka semua adalah dewa yang datang untuk berperang, ada yang bermusuhan, dan ada yang milik mereka sendiri.
Jangan mengatakan kata-kata omong kosong, lakukan saja di tempat. Melihat situasi pertempuran, Ye Chen, Zhao Yun, dan Dewa Bulan semuanya berada di atas angin, dan mereka yang tidak dapat mengangkat palu warisan tertinggi, seperti Shenlong Daozun, Surat Tianzun, dan Permaisuri Dong Huang, juga ditekan. Satu sama lain dan berkelahi. Kecuali mereka, sisanya akan cukup sengsara, hanya karena Linep benar-benar ditekan. Secara umum, mereka seimbang. Jika Ye Chen dan Zhao Yun dapat menahan adegan itu, mereka akan dapat menstabilkan posisi mereka. Adapun yang lain, dalam hal keabadian, mereka semua adalah massa. Itu akan membunuh para dewa dan setan semua jalan ke ujung terjauh dari alam semesta. Ledakan. Gemuruh. Jalannya terlalu tinggi ke langit, dan ada gemuruh tak berujung. Itu adalah Zhao Yun, Biksu Iblis dan Yang Abadi. Hujan darah seperti hujan ringan, mengguyur Ling Tian. Situasi pertempuran tidak sulit diprediksi, dua warisan tertinggi mengangkat kepala setelah dipalu. Aku tidak percaya. Di langit yang redup, raungan Raja Iblis Wu Huang mengguncang langit dan bumi, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya dipelintir dengan sangat ganas sehingga dia telah menjadi dewa iblis yang telah pergi. Gila, mengikuti darah dan melanggar larangan terlepas dari biayanya. Di sisi lain, Luo Yan juga cukup menyebalkan. Berkelahi dan berkelahi, dia juga membuka batas suksesi darah, yang lebih gila dari Wu Wang, dengan banyak berkah dari metode terlarang. Kalau begitu aku akan memukulmu. Ye Chen mendengus dingin, telah menerima pedang abadi-abadi, menyerang dengan tangan kosong, dan menghancurkan kubah peri dengan satu pukulan. Engah. Engah. Wu Wang dan Luo Yi sering bertarung darah, membuka Sueji, dan menambahkan metode terlarang. Mereka bukan tandingan Ye Chen. Barisan 2 lawan 1 dikalahkan oleh Eternal dari langit timur sampai ke langit barat. Itu dibentuk kembali berulang kali, dan diledakkan berulang kali. Tulang para dewa diwarnai dengan darah iblis, dan mereka runtuh menjadi ketiadaan. Ah! Raungan keduanya masing-masing adalah raungan dari jiwa. Tentu saja, tidak ada gunanya menggantung. Di depan Ye Chen, semua kekuatan gaib dan teknik rahasia, dan semua warisan darah dan metode terlarang telah menjadi dekorasi, dan mereka tidak cocok dengan tinju emas itu, mereka tidak dapat mengikuti garis besar lembah darah. Dari segi pemulihan, keduanya masih tertinggal jauh. Itu terlalu kuat. Hati para penonton bergetar, wajah mereka menjadi pucat ketika mereka melihat dari kejauhan. Ini berkat artefak tertinggi. Dewa tua itu menghela nafas tanpa henti. Jika bukan karena artefak, ini menentukan pertempuran akan menjadi lebih berdarah. Engah. Engah. Ketika semua orang melihat dari jauh, Raja Iblis Wu Wang meledak lagi. Lalu, itu adalah Luo Yan. Momen ini layak untuk diperingati, Luo Tian dan Wu Wang kehilangan keadaan keabadian mereka, dan dihancurkan oleh santo tertinggi dari keluarga Ekaristi, dan batas suksesi darah dipatahkan, dan bahkan artefak tingkat tinggi yang melebur menjadi tubuh meredupkan kecemerlangannya. Setelah menahan sebagian besar serangan, mereka adalah orang-orang yang paling menderita luka. Kamu harus mati. Wu Wang melolong, matanya kabur oleh darah, dipenuhi kegilaan. Melihatnya membentuk segel dengan satu tangan, dia mengaktifkan Wu Wang Divine Sabre. Dari dalam, dia mengeluarkan hukum tertinggi, dan di langit, dia melakukan pola sihir di seluruh langit, yang diukir ke tubuh Ye Chen satu per satu. Metode ini sangat mirip dengan pola sihir Buddha yang digunakan oleh para biksu iblis saat itu. Ayo! Luo Yan mengguncang langit dengan raungan, dan metode terlarang yang dia gunakan mirip dengan metode Wu Wang. Perbedaannya adalah bahwa garis sihir yang dia tampilkan berevolusi dalam bentuk cahaya ajaib, yang sulit untuk dilawan. Setelah itu memasuki akar daunnya, semua anggota badan, organ dalam, 8 meridian, bahkan setiap inci daging dan tulang, dan setiap tetes darah suci di tubuh suci dicap dengan pola sihir, dan ada kehancuran secara vertikal dan horizontal. Tujuan keduanya sangat jelas, menggunakan metode ini untuk meledakkan Ye Chen sampai mati. Tentu saja, harga yang harus dibayar untuk hukum terlarang yang sombong seperti itu sangat tragis. Jalan menuju dewa tertinggi telah terputus, dan bahkan posisi dewanya sendiri telah diturunkan. Umur yang dibakar untuk ini juga sangat panjang. Setelah menderita kerugian sekali, apakah menurutmu metode ini masih berguna bagiku? Ye Chen berkata dengan tenang, tidak tergerak sama sekali. Pernyataan ini tidak salah, terakhir kali membingungkan sucubus dan bersedia ditipu, tapi kali ini tidak perlu bertindak. Menghancurkan. Tetapi ketika dia mendengar omelan lembutnya, seluruh tubuhnya mekar selamanya, gumpalan cahaya abadi terjalin dan menari di tubuhnya, garis sihir yang terukir di tubuhnya terputus satu persatu, dan niat membunuh yang tersisa juga dihapuskan sedikit demi sedikit.
Inci harga yang harus dibayar, teknik terlarang yang dilakukan, juga merupakan tampilan di depan keabadian. Engah, engah. Wu Wang menyemburkan darah, dan berguling keluar, setengah dari tubuh iblis Luosi meledak, dan darah serta tulangnya beterbangan. Ah! Wu Wang meraung, dan melemparkan Wu Wang Divine Knife sambil terbang terbalik. Bersenandung. Pedang ilahi bergetar, menembaki Ye Chen seperti sinar cahaya ajaib, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan itu sangat keras, menyebabkan kilat dan guntur di langit, dan penglihatan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi ilusi. Karena itu, dia mengalami bencana, tubuh fisiknya roboh, latar belakangnya sedikit lemah, dan dia mati di tempat. Wu Wang mungkin gila. Dao Demon Monarch, yang sedang melawan Kuang Yingji, tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan pupil matanya mengerut. Artefak ilahi tertinggi yang meledak dengan sendirinya. Dewa setan yang mulia juga terkejut, dan yang maha tinggi yang bermartabat tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya. Berhenti. Para dewa Sengsu meraung, itu adalah artefak tertinggi. Beraninya kau meledakkan dirimu sendiri. Sangat disayangkan Wu Wang telah dibutakan oleh amarah dan acuh tak acuh. Para dewa tertinggi mendecakkan lidah mereka dan menghela nafas ke dalam. Betapa menakutkannya Dewa Guiksu, yang sendirian menciptakan Sengsu dan menjadi tanah murni tanpa kepalsuan. Betapa mendominasi senjata kelahirannya sekarang, dan sekarang diledakkan oleh para dewa generasi selanjutnya hanya untuk menghapus keabadian itu, orang gila seperti itu, dewa hanya bisa menghela nafas. Menghindar. Gila, penguasa Sengsu benar-benar gila. Artefak tertinggi. Langkah Wu Wang penuh dengan kutukan. Bayangkan saja, ada begitu banyak dewa dan setan yang berkumpul bersama, dan orang-orang yang bertarung satu persatu dalam kehebohan. Dalam situasi seperti itu, sebuah bom atom akan diledakkan secara tiba-tiba. Betapa spektakuler pemandangannya. Siapa yang akan melakukannya? Jangan takut. Pada saat itu, seluruh dunia iblis meledak. Para dewa dan iblis yang masih bertarung, termasuk Surati Anzun, termasuk Moon God Emperor Immortal, termasuk Slater Demon God, apakah mereka milik mereka sendiri atau bermusuhan, semuanya mundur pada saat yang sama, dan melarikan diri sejauh mungkin, atau melarikan diri dari alam iblis, atau melarikan diri ke surga tertinggi, semua kaki dan kaki mati rasa. Para dewa meledakkan diri, bukan hanya untuk bersenang-senang. Ledakan diri artefak tertinggi bukan hanya untuk bersenang-senang, itu menghancurkan dunia. Setelah meledak, lebih dari 99% dewa dan iblis di wilayah setan Boluo akan ditiup menjadi abu terbang. Oleh karena itu, perilaku orang gila adalah bertindak gegabah. Melihat Ye Chen, alisnya berkerut erat, bahkan dia tidak percaya bahwa Wu Wang akan meledakkan dirinya dengan pedang Wu Wang. Sialan tertangkap basah. Pergi. Kuang Yingji, yang melarikan diri, mendesis keras, bahkan Ye Chen mungkin tidak tahan. Tidak bisa mengelak. Gumam Ye Chen pelan, artefak tertinggi telah menguncinya, dimanapun dia melarikan diri, dia akan dipukul. Mati. Wu Wang mencibir, terhuyung-huyung dalam kehampaan. Dia tidak lari. Dia ingin berada di sini dan melihat Ye Chen terkubur menjadi abu dengan matanya sendiri, dan dia pikir dia dapat menahan akibat dari penghancuran diri, karena kekuatan penghancuran diri dari artefak tertinggi semuanya diarahkan pada Ye Chen, dan itu akan menghancurkan keabadian. Ye Chen jatuh ke dalam mimpi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan jika Anda ingin meledakkan diri sendiri, Anda harus menyeretnya ke dalam mimpi untuk meledakkannya. Anda harus tahu bahwa ada cukup banyak supremes di barisan Anda, dan banyak dari mereka akan melarikan diri di masa depan. Begitu mereka meledak, lebih dari 90% dari mereka akan dikubur. Bersenandung. Dia jatuh ke dalam mimpi, dan Wu Wang Sendao mengikuti mimpi itu, mengabaikan hukum jalan mimpi. Karena, itu benar-benar mengunci Ye Chen. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Ye Chen melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak dapat menghindarinya, itu adalah serangan mutlak. Diam. Pada saat itu, seluruh alam iblis, seluruh langit berbintang, dan seluruh alam semesta tampaknya telah terdiam. Ini adalah pembekuan abadi sesaat sebelum kehancuran datang. N. Episode 3278 Keputusasaan di bawah keabadian. Ledakan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara gemuruh yang bergema di seluruh alam semesta. Wu Wang Sendao meledak. Mimpi yang dibangun Ye Chen runtuh di tempat, hukum yang tak terhitung berubah menjadi cahaya ajaib, dan memenuhi langit. Yang disebut ruang, yang disebut alam semesta, semuanya kertas putih tipis, dan lubang besar menyembul keluar. Menyebar tanpa batas, kemanapun ia lewat, ruang diledakkan, alam semesta dipadamkan, dan para dewa yang tidak sempat melarikan diri di masa depan, termasuk tubuh dan jiwa mereka, runtuh menjadi abu bersama. Juga runtuh, ada juga Boluo Demon Realm.
Zona terlarang, yang berdiri selamanya, benar-benar terpisah, dan diledakkan oleh artefak tertinggi, berhembus ke beberapa benua. Langit berbintang juga terpengaruh. Dewa yang tak terhitung jumlahnya terlempar, dewa tahu seberapa jauh mereka terlempar, dewa tahu berapa banyak bidang bintang dan bintang kuno yang menderita, satu penghancuran diri, seperti tangan besar yang tak terlihat, menghapus wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya terlalu surgawi, tapi juga cukup mengejutkan. Artefak dewa tertinggi meledak dengan sendirinya, dan Taisang Tian tidak selamat. Lebih dari 80% dewa yang melarikan diri ke dalamnya gagal untuk diam. Dunia peri dan dunia bawah juga cukup kacau. Orang-orang biasa mengangkat mata mereka bersama dan menatap Chang Miao dengan tatapan kosong, berpikir bahwa akhirnya akan tiba, ekspresi mereka menjadi pucat. Setelah sekian lama, dunia menjadi sunyi. Ketika cahaya ajaib hilang, dan semua dewa telah berdiri kokoh, mereka hanya bisa melihat keluar dari kejauhan tanah yang kacau itu sangat gelap, tanpa konsep ruang atau waktu, dan semua lampu terbang adalah lampu yang merusak. Wuang Shendao hancur berkeping-keping seperti hujan. Semua dewa dan iblis menghabiskan penglihatan mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan yang abadi. Itu hancur menjadi abu. Jika tidak mati, aku akan mengundurkan diri dari istana saat itu juga, dan aku akan melakukan apa yang aku katakan. Orang tua, jangan terlalu serius. Ada banyak diskusi. Melihat para dewa, tidak ada yang paling memalukan, hanya lebih memalukan. Melangkah untuk melihat-lihat, Anda harus melarikan diri cukup jauh dan cukup bersembunyi diam-diam, jika tidak, kamu akan mati. Hahaha. Tawa yang tidak bermoral bergema di seluruh Borneo Demon Realm yang bobrok. Itu adalah iblis tertinggi tanpa delusi. Orang itu masih hidup, terpengaruh oleh sisa kekuatan, dia telah kehilangan bentuk manusianya, seperti orang gila, dia sangat sombong ketika tertawa, dia meledakkan artefaknya sendiri dan menghancurkan keabadian, baginya, itu sangat berharga. Ini benar-benar gila. Para dewa di pasar Sengsu memiliki wajah jelek. Bahkan setan mimpi mengerutkan kening. Pukulan yang menghancurkan. Jika hilang, itu sangat berharga. Luolu tersenyum ganas, dan Po Luo tersenyum haus darah, tidak ada yang bisa digunakan. Sialan. Kuang Yingji mendengus dingin, pisau ajaib di tangannya berdengung dan bergetar, benda berdarah ini terlalu tragis. Makhluk tertinggi dari keluarga mereka sendiri juga patah hati. Artefak tertinggi. Ledakan dirinya tidak nyaman bahkan untuk dewa tertinggi, apalagi Ye Chen, itu abadi dan tidak ada habisnya, tetapi Ye Chen belum berkultivasi dengan sempurna, bagaimana dia bisa menahan ledakan diri dari senjata dewa. Satu-satunya yang memiliki ekspresi tenang adalah permaisuri Dong Huang. Bagaimana mungkin suaminya, yang tertinggi dari garis keturunan Ekaristi, begitu mudah dikuburkan? Melihat Zhao Yun, dia sama tenangnya. Dia bisa menanggung ledakan diri dari artefak tertinggi, dan Ye Chen juga bisa menanggungnya jika dia bisa menahannya. Jadi, dia tidak berhenti. Yang disebut serangan tanpa henti berarti mereka masih menyerang, dan para biksu iblis serta makhluk abadi yang bertarung tidak bisa diam. Kedua warisan tertinggi itu sama-sama memarahi ibu. Drama yang begitu besar, bisakah kamu menontonnya dulu sebelum bertarung, mengapa kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Hancur, keabadian hancur. Wuang Mozun, dengan rambut acak-acakan, masih tertawa, gila karena kegembiraan. Dia tidak peduli dengan dewa, artefak, atau warisan apapun. Jika keabadian dihancurkan, dia menang, jadi dia memiliki pahala. Telah selesai. Miwu. Di tengah tawa yang keras, sebuah kata yang samar tiba-tiba bergema, seperti terbukanya langit, dingin dan sunyi. Tapi melihat kehancuran, sosok samar perlahan muncul. Tak perlu dikatakan, itu adalah Ye Chen. Meskipun dia tidak mati, dia cukup menderita. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan daging dan tulang yang jatuh, dan bahkan darah yang mengalir semuanya berubah menjadi abu terbang di musim gugur. Seluruh orang itu tampaknya menjadi sosok lilin yang dilebur, dan semua kehormatan menjadi kabur. Namun, dia selamat, dengan tegas menolak ledakan diri dari artefak tertinggi, dan masih berdiri di dunia. Ini. Semua dewa dan iblis di langit terkejut, dan bahkan mata warisan tertinggi disorot. Artefak tertinggi meledak, tetapi tidak membunuh orang itu. Itu tak terkalahkan. Ayo, senior. Banyak dewa junior mengambil pisau pembunuh babi dan menyerahkannya kepada dewa tua. Pria itu, baru saja bersumpah untuk datang dari istana. Sudut mulut dewa tua itu berkedut, dan dia masih sedikit bingung, bagaimana dia bisa menangani ini. Apakah keabadian benar-benar abadi? Terlepas dari dewa keluarga atau musuh tertinggi, mereka semua membuka mulut, dan mereka sangat terkejut. Itu benar-benar mendominasi.
Belum lagi para dewa, bahkan para dewa tertinggi menghela nafas, mereka benar-benar meremehkan Ye Chen. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Borneo Demon Realm penuh dengan lolongan polos, tidak ada lagi tawa liar, wajah ganas, terukir ketakutan, awalnya goyah, sekarang, Cheng terhuyung mundur, artefak tertinggi telah meledak, dan tidak ada meledakan Ye Chen membuatnya merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu benar-benar baik, kata Ye Chen dengan ringan, tubuh suci yang masih dihancurkan setelah menginjak langit, dibentuk kembali sedikit demi sedikit karena keabadian dan suksesi darah, dan kehormatan samar juga diukir ulang. Kecemerlangan mekar adalah kecemerlangan abadi, menghilangkan niat membunuh dan meninggalkan hukum tertinggi dia yang menginjak langit seperti dewa abadi, menginjak sungai waktu yang panjang. Sambil berjalan, dia tidak lupa melambaikan tangannya. Meskipun Wu Wang Sendao meledakkan dirinya sendiri, ada pecahan yang tersisa, yang semuanya dikumpulkan ke dunia kecil. Setelah kembali ke surga, permaisuri akan dilemparkan ke dalam senjata ajaib. Bahkan jika itu bukan senjata dewa tingkat Huangdi, itu setidaknya lebih kuat dari senjata kuasi Huangdi. Ledakan, ledakan, ledakan. Antara langit dan bumi, terdengar suara bang-bang yang tak ada habisnya, lambat dan berirama, itu adalah suara langkah kaki Ye Chen. Jika Anda tidak melihat apa-apa, Anda mundur. Ketika Ye Chen mengambil langkah maju, dia mundur selangkah, mundur, tanpa sengaja jatuh, bangkit dan terus mundur, warisan tertinggi yang bermartabat, penguasa para dewa yang bermartabat, bahkan tidak bisa berdiri diam, melihat ke Ye Chen ngeri, dengan mata penuh ketakutan, cahaya merah telah meredup hingga ekstrim, dan harapan tertentu telah berubah menjadi keputusasaan. Kematian itu pasti. Penonton menghela nafas. Dengan perlindungan artefak tertinggi, mereka bukan lawan Ye Chen, belum lagi artefak itu telah hancur sendiri, tidak memiliki penerus darah, dan bahkan menurunkan posisi dewa. Dalam situasi seperti itu, Ye Chen bisa menekannya dengan mengangkat tangannya bar. Yang mulia, semua makhluk tertinggi di Sengsu mendesis, dan mereka semua bergegas maju. Alam semesta Sengsu kurang, dan artefak Sengsu telah meledak, tetapi mereka bahkan tidak bisa masuk. Mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali dan bersembunyi di Sengsu. Ini masalah besar untuk tidak keluar. Selain itu, Ye Chen, meskipun dia menolak ledakan diri dari artefak tertinggi, dia pasti terluka parah. Meskipun dia tidak terlihat apa-apa di luar, dia sebenarnya emas dan batu giok di luar, dan bagian dalamnya hancur. Dalam situasi seperti itu, ada juga kemungkinan pembunuhan paksa. Itu benar, Ye Chen memang terluka parah, dan itu adalah luka yang tak terhapuskan jejak hukum artefak tertinggi pasti tidak bisa dihancurkan, dan tidak bisa dihancurkan untuk sementara waktu, dan itu menyiksanya sepanjang waktu. Namun, meski begitu, dia tidak bisa dianggap remeh oleh siapapun. Tanpa perlindungan artefak ilahi tertinggi, para dewa dan dewa tertinggi di pasar Sengsu hanyalah sekelompok massa. Keluar. Ye Chen berdentang, dan 10.000 dao keabadian mekar, membentuk pedang pembunuh, tetapi semua dewa yang bergegas ditebang satu persatu, dan mereka semua terbang keluar dari langit kosong menuju 4 lautan dan gurun. Setelah menunggu beberapa saat, Ye Chen dan Wu Wang menghilang. Itu adalah Ye Chen yang melakukan Dream Dao dan menyeret Raja Iblis Wu Wang, yang hendak melarikan diri, ke dalam mimpi. Ketika dia keluar dari mimpinya, Wu Wang berlutut. Namun, pria itu tidak mati, dia disegel ke dunia kecil oleh Ye Chen, dan dia masih melolong ke langit saat ini. Dunia ini damai. Ye Chen melihat sekeliling, dan barisan yang bermusuhan, termasuk Luo Yun dan Po Luo, semuanya mundur selangkah. Bahkan mereka seperti ini, yang tertinggi lainnya. Setelah melawan artefak tertinggi, Ye Chen meledak, dan di mata mereka, Ye Chen mirip dengan dewa tertinggi. Hancurkan dia. Semua dewa dan iblis meraung serempak, dan mereka secara alami berkata kepada Bo Luo dan Luo, bahwa keluargamu juga memiliki artefak tertinggi. Jika satu tidak bisa dibunuh, maka dua akan datang. Luo Yan menggertakkan giginya, dan Po Luo juga menggertakkan giginya, kamu bukan dari ibumu, kamu tidak merasa buruk. Artefak tertinggi. Bagaimana ledakan diri bisa menjadi ledakan diri? Mereka tidak mengebom, tapi seseorang mengebom. Biksu Iblis Nai Aluo, yang masih bertarung di langit, pasti telah dipaksa menjadi gila, pikirannya telah menjadi iblis, dikorbankan untuk lonceng Buddha yang terperangkap, dan memukul Zhao Yun, juga membawa kekuatan penghancur, sangat keras. Sialan, orang gila lainnya. Sebelum Ye Chen bisa mulai membunuh, dia mengutuk lagi, dan melarikan diri ke segala arah lagi. Ada apa hari ini? Jangan gunakan artefak sebagai artefak. Ekspresi Zhao Yun acuh tak acuh dan acuh tak acuh, sama seperti Ye Chen, dia menghilang pada saat artefak itu meledak, bukan dalam mimpi,
tetapi dalam ruang dan waktu, saya tidak tahu apakah itu terowongan atau ruang. Menghilang bersamanya adalah lonceng Buddha tidur. Bahkan kunci artefak tinggi, yang melarikan diri hingga akhir tahun, akan meledakkan Anda di seluruh langit. Ledakan. Kemudian, terdengar ledakan, dan lonceng Buddha tidur juga meledak, dan lingkaran cahaya keheningan menyebar tanpa batas. Medan perang tertinggi begitu surgawi hingga runtuh di tempat, tertiup ke dalam ketiadaan, dan ratusan juta guntur mengalir turun. Aku akan pergi. Dewa yang terlempar ke udara karena ledakan diri Wu Wang Sendao sebelumnya berbalik, dan menemui akibat ledakan diri dari jam Buddha yang terperangkap di jalan, dan terlempar lagi, dan terlempar lebih jauh. Meledak, kali ini runtuh menjadi kabut darah di tempat, sebelum Yuan Shen masih ada, kali ini berubah menjadi abu terbang di tempat. Dewa Zhao Yunruo tidak mati, kamu bukan dari istana. Keluar. Banyak dewa muda melihat tongkat dewa tua itu lagi, tetapi mereka memprovokasi banyak omelan, pertunjukan yang bagus, mereka tidak pergi ke teater, kenapa kamu selalu menatap lelaki tua itu, sangat ingin melihatku dari istana. Apakah kamu masih hidup? Semua dewa memandang Chang Miao, dan Ye Chen online sebelumnya, jadi para dewa tidak lagi terkejut. Ini selamanya, Ye Chen bisa menanggungnya, tidak ada alasan mengapa Zhao Yun tidak bisa. Memang, dia bisa menanggungnya. Lonceng Buddha yang terperangkap meledak dengan sendirinya, dan ruang dan waktu meledak, dan tulangnya berlumuran darah, tetapi tidak meledak, seperti Ye Chen sebelumnya, setelah bermanifestasi, dia membentuk kembali inci demi inci tubuhnya. Tidak mungkin. Biksu Iblis Aluo mundur, ekspresinya persis sama dengan Biksu Iblis Wu Huang sebelumnya, dan Biksu Abadi yang bersamanya juga terhuyung-huyung, mundur lebih mengejutkan daripada Biksu Iblis, menatap Zhao Yun, penuh ketakutan. Tiup dia, ledakkan dia, ledakkan dia. Ah Luo mendesis, memanggil Yang Mulia Abadi, jika ada yang selamat dari ledakan, maka satu lagi akan ditambahkan. Yang Mulia Abadi bahkan tidak memikirkannya, dia berbalik dan melarikan diri. Bom, ledakan saudarimu, artefak keluargaku, tapi itu leluhur, jika kamu meledakkannya, apa yang kamu gunakan untuk berpura-pura? Episode 3279 Keluh Kesah Dewa. Kamu, bisakah kamu pergi? Zhao Yun mendengus dingin, melangkah melintasi ketiadaan dalam satu langkah, dan ketika dia melewati Biksu Iblis Aluo, dia menginjak-injak tubuhnya dengan satu kaki, dan roh primordial ilusi disegel ke dalam dunia kecil di tempat. Chat. Yang Mulia terbang menjauh, menggunakan semua metode untuk melarikan diri, tidak berani menoleh ke belakang. Pengecut, kali ini dia benar-benar pengecut, tidak peduli siapa yang bodoh, dia tidak akan bertarung lagi. Mengejar dan melarikan diri, langit penuh gemuruh. Ada hujan darah, dan semuanya abadi, begitu tertangkap, Zhao Yun akan membunuhnya. Engah, engah, engah. Di bawah, ada cukup darah, Ye Chen juga membuka pembunuhan eksklusifnya, menyerang Luo Yan. Bagaimana mungkin Luo Yan berani bertarung, dia sudah melarikan diri. Seperti dia melarikan diri, ada juga Boluo Demon God, yang tidak peduli dengan tanah leluhur atau warisan apapun. Kemana harus pergi? Dewa Bulan dan Kaisar Abadi bergandengan tangan, satu di kiri dan satu di kanan, mengejar Dewa Iblis Boluo. Pembunuh kecil, ambil nyawamu. Kuang Yingji berteriak, membawa pisau ajaib berwarna darah, mengejar dan membunuh Dao Demon Lord dan God Demon Lord. Wuxiang, kemana kamu pergi? Taois Shenlong mendengus dingin, dan melarikan diri ke ketiadaan dengan pedang dewa di tangan, dan Dewa Tua Wuxiang menatapnya. Melihat Yao Qi, itu menghilang lagi, menyeret Sucubus yang terluka parah ke alam mimpi. Melarikan diri. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang dewa dan iblis yang bermusuhan, tetapi tindakan mereka dengan jelas menunjukkan kalimat ini. Komandannya tidak kompeten, dan ketiga pasukannya kelelahan. Jenderal utama melarikan diri, dan karena dia dikalahkan secara menyeluruh, bahkan para dewa, tidak ada yang mau bertarung lagi. Kedua artefak tertinggi meledakkan diri mereka sendiri, dan bukannya membunuh yang abadi, mereka malah meledakkan pikiran mereka hingga runtuh. Kabur, mereka semua kabur, sosok gelap, kabur ke segala arah. Wu Wang dikalahkan, artefak tertinggi meledakkan dirinya sendiri, dan dirinya sendiri ditekan. Panah juga dikalahkan, dan dia juga meledakkan artefak, dan juga ditangkap. 2 dari 5 warisan besar dibersihkan, dan 3 sisanya adalah 1 Luo, 1 Poluo, dan 1 Biksu Iblis melarikan diri lebih cepat satu persatu, dan mereka yang dapat bertahan di tempat kejadian melarikan diri, dan mereka masih memiliki wall rajut, dan masa lainnya tidak dapat menahan serangan dari 2 abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang sangat luas, dan sosok yang melarikan diri diburu oleh langit berbintang. Hei!
Dewa tertinggi menghela nafas, dan mereka semua bergumam pada diri mereka sendiri. Apakah warisan tertinggi lemah? Atau barisannya turun? Pertarungan yang menentukan, bagaimana bisa menjadi beruang seperti itu? Ditanya, semua tersenyum dan menggelengkan kepala. Bukannya mereka terlalu lemah, Ye Chen dan Zhao Yun terlalu kuat, kombinasi abadi yang membuat mereka tak terkalahkan. Sambil mendesah, semua dewa tertinggi melirik yang maha tinggi. Masih kekacauan yang sama, bergejolak dan berjatuhan, pasti terlalu tidak jujur, selalu ingin keluar jalan-jalan. Uhuk-uhuk. Dewa tertinggi terbatuk ringan, dengan arti yang jelas, seolah-olah mereka berkata, jujurlah. Pencegahan mereka masih sangat efektif. Taisang gelisah, tetapi hanya mengungkapkan niat membunuhnya, dan tidak menyerang dengan gegabah. Melihat sepasang mata dewa tertinggi, mereka ditutupi dengan mata merah, diwarnai merah, dan tampak seperti hantu pada pandangan pertama. Ah! Di langit berbintang, ada begitu banyak teriakan dan lolongan, terlalu banyak yang belum diserang, tetapi pikiran mereka telah runtuh. Adegan pelariannya cukup besar. Ada orang yang bersembunyi dalam ketiadaan, ada yang melarikan diri ke dunia bawah, dan mereka bisa melarikan diri sejauh mungkin. Di satu sisi, Zhao Yun sangat brilian, mengejar yang abadi untuk memasuki makam peri. Di satu sisi, Ye Chen melangkah melintasi kehampaan selangkah demi selangkah, mengejar dewa pembantaian iblis ke api penyucian. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, dua area terlarang dilanggar, dan itu adalah gangguan abadi di area terlarang. Melihatnya dari langit berbintang, pemandangannya cukup mengejutkan. Baik api penyucian dan makam abadi diserang oleh kehancuran gunung abadi dan kota kuno yang sudah lama tidak dibangun kembali, semuanya runtuh dalam kehancuran, dan patung dewa menjadi abu untuk selamanya. Saat penonton tiba, gundukan peri dan api penyucian sudah menjadi reruntuhan. Yang Mulia Abadi meneteskan darah, dan terhuyung-huyung untuk melarikan diri. Luo Yi, dengan rambut acak-acakan, terhuyung-huyung sepanjang jalan, memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi tidak berani bertarung, senjata ilahi yang tergantung di kepalanya memiliki segalanya. Menghilangkan kecemerlangannya. Waktu telah berubah. Ada terlalu banyak dewa tua yang berdiri dalam ketiadaan, mereka netral, dan mereka juga menjadi penonton pertempuran antara dewa dan iblis ini. Waktu telah berubah dan keabadian telah meningkat. Itu adalah Ye Chen yang terlalu kuat, dan Zhao Yun yang terlalu menakutkan. Tidak ada seorang pun di bawah dewa tertinggi yang bisa bertarung, dan mayat-mayat itu menumpuk sepanjang jalan, menghancurkan tubuh dewa dan roh primordial tertinggi, dan pikirannya. Dan semangat telah runtuh. Tidak ada jalan ke langit, dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Kuang Yingji berteriak keras, bergema di seluruh dunia, mengejar Dao Demon Lord dan God Demon Lord ke dunia peri, dan dari peri dunia, mengejar sampai ke alam bawah, dan kemudian ada pertempuran besar, tantangan dua, itu hancur berkeping-keping. Gila, biarkan aku membuatmu gila lagi. Omelan Taois Shenlong juga cukup mendominasi. Ketika dunia melihatnya, mereka menekan palu Wuxiang. 500 tahun, aku tidak akan pernah mati. Dewa Bulan dan Kaisar Abadi juga banyak mendesis ketika mereka mengejar dan membunuh orang berdarah Poluo. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, Dewa Pembunuh menyerbu kerajaan Buddha dan menghancurkan kuil kuno keluarga Buddha. Dia adalah permaisuri kehancuran timur. Adapun iblis mimpi, dia sudah menekannya, tapi dia tidak membunuhnya, Ye Chen yang sudah mengaku. Kutu buku surga cukup mendominasi hari ini. Mungkin Ye Chen telah ditekan di Gunung Wuzi selama 100 tahun, dia membenci Buddha dan berubah menjadi dewa pembunuhan. Setelah memasuki tanah suci agama Buddha, sang Buddha berlumuran darah. Arhat, Buddha, dan Bodhisattva di seluruh langit didorong ke lautan penderitaan, dan semua kuil kuno dan patung Buddha dihancurkan. Pada saat para penonton tiba, dia telah menghancurkan kerajaan Buddha hingga rata dengan tanah. Tes tes tes. Para dewa mendecakkan lidah mereka, wajah mereka pucat, dan hati mereka bergetar. Benar-benar. Tak satu pun menantu perempuan dari keluarga Yongheng adalah orang biasa, Dewa Bulan dan Kaisar Abadi, begitu pula Yao Qi. Ah! Jeritan belum padam, langit berbintang penuh, dan ada banyak pedang yang berubah menjadi keabadian. Itu ditawarkan oleh Ye Chen dan Zhao Yun. Saat mengejar dan membunuh Yang Mulia Abadi dan Luo Yu, keduanya tidak menganggur, dan cahaya abadi terus keluar dari tubuh mereka, membentuk serangkaian pedang abadi, memotong dunia, dan siapapun yang melihat musuh tertinggi akan tanpa ragu mengorbankan pengetahuan yang menggelegar. Ada terlalu banyak makhluk agung, dan saat Anda berjalan, kepala Anda akan bergerak. Ada juga terlalu banyak makhluk tertinggi yang melarikan diri dan menjadi abu dengan pedang, dan mati. Pergi, cepat pergi. Para dewa Sengsu melolong sepanjang jalan.
Dibandingkan dengan area terlarang lainnya, mereka tidak buruk. Mereka melarikan diri jauh-jauh, melarikan diri kembali ke pasar dewa, dan membuka pesona. Banyak dewa dan dewa tertinggi dari kekuatan lain akan menemukan pohon besar untuk menikmati keteduhan, dan mengikuti mereka ke pasar dewa ada kekurangan, tapi fondasinya masih ada, dan pertahanan seharusnya tidak menjadi masalah. Engah, engah, engah. Bunga darah bermekaran, langit berbintang penuh, tidak ada yang terindah, hanya lebih indah. Tragedi itu ada di mana-mana. Poin ini, Dewa Yang Maha Esa melihatnya dengan sangat jelas, karena mereka semua dari sudut pandang dewa, menghadap ke seluruh langit berbintang, satu persatu bunga darah, satu persatu mekar, masing-masing adalah dewa yang hidup. Hari ini adalah hari penyembelihan dewa yang sebenarnya. Apa yang disebut pertempuran yang menentukan disebut pertempuran dewa penyembelihan, yang paling tepat. Seluruh langit berbintang diwarnai merah. Tidak ada yang tahu berapa banyak medan bintang yang telah runtuh. Tidak ada yang tahu berapa banyak dewa yang telah dibantai, hanya saja dalam pertempuran yang menentukan ini, terlalu banyak makhluk tertinggi telah dibantai, dan mereka semua menjadi tulang kering di bawah keabadian. Pembantaian itu berlangsung selama 9 hari. Dewa tua Paseles dikalahkan, dan dipenggal oleh Taois naga ilahi di dunia peri. Untuk ini, Taois juga membayar harga yang tragis. Di alam bawah, Asura Tianzun menang. Bakat gila memang cukup gila untuk secara paksa membunuh Raja Iblis Dao. Sedangkan untuk Dewa Raja Iblis, hanya gumpalan sisa jiwa yang tersisa, terbungkus artefak, dan melarikan diri ke langit. Tidak mungkin pulih di puluhan ribu tahun. Di langit berbintang timur, keindahan Yaochi berlumuran darah. Dalam pertempuran ini, dia meratakan kerajaan Buddha, dan darah di tubuhnya termasuk darah Buddha dan Iblis. Di medan bintang barat, Dewa Bulan dan Kaisar Abadi saling mendukung. Memantulkan bintang-bintang, mereka juga dua bayangan berwarna darah, keduanya berambut putih, mereka memburu dan membunuh Poluo bersama, dan Poluo yang terbunuh menjadi gila. Tidak ada ketiadaan di utara, Ye Chen berjalan dengan pedang. Wujudnya cukup menakutkan, seperti Asura berdarah, dan dia masih memegangi kepala Luo Yun di tangannya. Adapun Luo Yan, tidak ada bedanya dengan kematian. Namun, dia tidak mati, seharusnya ada jiwa yang tersisa, dilindungi oleh pedang dewa pembunuh, yang menghancurkan kehampaan. Chang Miao di selatan dan Zhao Yun pada dasarnya sama. Hal yang sama adalah Yuxue, dengan pedang di satu tangan dan tubuh abadi di tangan lainnya. Adapun jiwa abadi, dia berlari sangat cepat sehingga dia menggunakan metode sihir yang menentang dewa dan mengorbankan jumlah rentang hidup yang tidak diketahui, jadi dia nyaris lolos jika dia dikejar dan dibunuh, dia bisa bertahan hidup, tentu saja, berkat kontribusi Zheng Xianqi. Ada terlalu banyak makhluk tertinggi yang mati dalam pertempuran, ada yang bermusuhan dan ada yang milik mereka sendiri. Jika ini adalah perang, orang akan mati dalam huru-hara para dewa dan iblis ini, darah sejati telah membasuh alam semesta dan langit berbintang. Tirai sudah berakhir, pertempuran akhirnya berakhir untuk saat ini. Ada banyak sosok di langit berbintang, semuanya dewa netral, memandang ke seberang hamparan luas. 5 area terlarang dari alam dewa. Alam iblis runtuh, api penyucian, makam abadi, dan kerajaan Buddha semuanya diratakan, hanya menyisakan pasar dewa. Adegan ini membuat dunia terasa tidak nyata. Area terlarang, yang berdiri di alam dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dihancurkan seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana perasaan dewa tertinggi dari setiap keluarga jika mereka masih hidup. Mereka meninggalkan garis warisan, tetapi juga merusak warisan. Itu benar-benar tak tahu malu. Pada hari ke-10, Ye Chen dan Zhao Yun berkumpul. Selain mereka, ada Dewa Bulan, Kaisar Abadi, Kuang Yingji, Shenlong Daozun, Yaochi, dan dewa mereka sendiri yang masih hidup. Pada dasarnya, mereka semua datang, terdaftar di langit berbintang, dan berkumpul di lautan peri Shengsu. 4 dari 5 area terlarang telah dihilangkan, dan ini yang terakhir. Final dari pertempuran yang menentukan adalah di Shengsu, tidak ada yang beristirahat, dan itu akan musnah jika ingin musnah. Apakah kamu benar-benar ingin memusnahkan area terlarang? 2 keabadian memiliki modal ini. Tidak ada kekurangan penonton dimanapun. Masih banyak hari ini, atau dengan kata lain, hampir semua supremes yang hidup dan menendang telah datang ke sini. Mereka telah mengalami angin dan ombak yang kuat, dan sekarang mereka tidak kaget lagi. Tidak mengherankan, Shengsu juga akan menjadi debut tahun ini. Para dewa tertinggi juga merupakan penonton setia, dari awal hingga akhir, mereka tidak akan absen hari ini. Setelah menyelesaikan pertempuran Shengsu, aku akan kembali ke surga. Ye Chen berkata sambil tersenyum sambil memegang kendi di negeri dongeng Shengsu, berkata kepada Zhao Yun.
Dalam pertempuran ini, saya tidak tahu berapa banyak dewa yang telah dibantai. Dalam pertempuran ini, saya tidak tahu berapa banyak karakter surgawi dunia yang ditemukan. Pada dasarnya, semua karakter surgawi di alam semesta ini telah ditemukan. Setelah menyelesaikan misi, saya ingin pulang. Di alam semesta ini, saya adalah pelintas oleh setelah semua. Terima kasih atas kebaikanmu. Zhao Yun mengangkat pot anggur sambil tersenyum, dan rasa terima kasihnya kepada Ye Chen tulus. Jika dia tidak menyelamatkan tempat kejadian, dia akan disempurnakan oleh Wu Wang, dan Dewa Bulan, Dixian dan Kuang Yingji, ini tidak akan berakhir dengan baik. Minuman keras. Keduanya melangkah ke Laut Peri Sengsu, dan mereka meroket selangkah demi selangkah, menjadi dua matahari lagi. Lalu, ada kata Dunjia Tian, yang mengelilingi keabadian. Tunggu. Dewa-dewa Sengsu mendesis, semuanya telah melebur ke alam semesta, menuntut baja keras untuk selamanya. Jika pertempuran ini kalah, warisan akan hancur. Namun, sebelum keabadian bergabung, cahaya Dewa Hitam Legam jatuh langsung dari puncak berkabut dan mendarat di depan pesona Sengsu. Berapa banyak dewa, bahkan dua matahari abadi yang cerah, dihancurkan. Engah, engah. Ye Chen menyemburkan darah, dan Zhao Yun juga menyemburkan darah, berputar ke samping dari kiri ke kanan. Melihat cahaya ilahi hitam legam itu telah berubah menjadi sosok. Sosoknya buram, terkadang ilusi, terkadang padat, terdistorsi, dan tidak dapat melihat kehormatan dengan jelas. Yang saya tahu adalah bahwa ada kekuatan ilahi tertinggi yang berkembang padanya. Dia adalah Taisang, salah satu dewa tertinggi alam semesta ini, dan salah satu jalan surga. Dewa yang maha tinggi. Episode 3280 terlalu tinggi. Dewa tertinggi. Semua supremes terkejut, dan mereka semua memiliki keinginan untuk merangkak sejenak, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat dewa tertinggi. Sekarang saya bisa melihatnya, itu benar-benar Megatron. Belum lagi yang lainnya, hanya berbicara tentang paksaan tertinggi, itu akan menghancurkan dunia, bahkan para dewa pun tidak tahan. Dewa tertinggi ingin bergabung dalam perang. Saya khawatir ada terlalu banyak dewa di Yongchangtu, dan dewa tertinggi tidak tahan lagi. Itu seharusnya Taisang yang legendaris. Semua penonton membungkukkan badan mereka tangan dan membungkuk kepada Kaisar, diam-diam tapi berbisik. Sudah terselamatkan. Semua dewa di Sengsu menunjukkan kegembiraan. Dengan campur tangan dewa tertinggi, keabadian tidak akan berhasil. Kamu ada di mana-mana. Di luar Sengsuan, Ye Chen dan Zhao Yun sama-sama membeku, dan langit berbintang yang mereka injak runtuh. Yang mulia. Dalam kegelapan, ada teriakan marah yang bergema di seluruh alam semesta, seperti guntur abadi, mengguncang kubah surgawi yang abadi. Mereka adalah dewa tertinggi. Sebelum kata-kata itu selesai, para dewa muncul, seperti putaran matahari, tergantung di puncak tertinggi di dunia, gabungan paksaan terkunci pada yang maha tinggi, dasar dewa sialan, itu benar-benar membuat Anda malu. Gudong. Semua orang di dunia menelan ludah mereka, dan mereka belum pernah melihat dewa yang maha esa, jadi mereka akan muncul bersama dalam satu hari. Sungguh suatu kehormatan. Terlalu banyak terdiam. Melihat dia mengulurkan tangannya, menembus ke dalam tubuh, meraih bola cahaya, dan menyebarkannya di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, dia diturunkan peringkatnya. Dalam sekejap, dia bukan lagi dewa tertinggi, juga bukan salah satu surga di alam semesta ini. Anda gila. Semua dewa tertinggi mengeluarkan dengusan dingin, terwujud dalam sekejap, dan kemudian semuanya menghilang menjadi kehampaan. Taisang bukan lagi dewa tertinggi, juga bukan salah satu jalan surga. Hari ini, dia bisa ikut campur dalam urusan dunia, dan harga yang harus dia bayar untuk ini juga tragis. Senior, kamu memiliki keberanian yang besar. Zhao Yun berdiri tegak, berbicara dengan datar, dan tidak menyerah pada paksaan dari Yang Maha Tinggi. Itu di antara puncak kuasi Huangdi dan Huangdi. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan terlihat bahwa Taisang memotong dirinya sendiri dan jatuh ke posisi tertinggi. Bahkan jika demikian, itu tidak sebanding dengan puncak kuasa Huang, yang dapat mengalahkan dewa yang cacat dengan satu tamparan. Karena itu, dia hanya bisa menghela nafas, seorang kaisar yang sunyi, untuk menyelamatkan Sengsu, mengambil dua tembakan bola balik, serangan satu sisi menyelamatkan Wu Wang, kali ini dia bahkan lebih kesal, dan dia diturunkan ke bawah. Kedudukan dewa tertinggi. Sengsu ini memiliki hubungan dengannya. Gumam Ye Chen di dalam hatinya. Ketika wilayah setan Borneo, kerajaan Buddha, makam abadi, dan api penyucian runtuh, makhluk tertinggi tidak muncul. Ketika dia tiba di Sengsu, dia bersedia untuk membayar harga yang begitu tragis. Ledakan, ledakan, ledakan.
Taisang tetap diam, dan berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah membuat dunia bergetar. Dia adalah dewa yang sebenarnya. Penonton dari segala arah dalam keadaan kesurupan, keagungan, mitos yang datang dari akhir zaman, memaksa alam semesta, setiap gerakan mempengaruhi alam semesta, dan bahkan, setiap saat nafasnya seperti guntur abadi, disertai dengan Taoisme. Suara, disertai dengan penglihatan, menjadi komedi kehancuran yang ilahi. Kali ini, meskipun dia telah jatuh ke posisi tertinggi, dia masih memandang rendah dunia. Dewa seperti itu, yang hanya bisa mereka hormati, di mata Maha Guru, mereka seharusnya tidak berbeda dengan semut. Menguduskan keabadian. Lebih banyak dewa memandang Ye Chen dan Zhao Yun, dan mereka jelas akan membunuh seseorang ketika mereka melihat tindakan Maha Guru. Kita tidak bisa bertarung. Baik Ye Chen dan Zhao Yun bergumam, bahkan jika mereka bukan dewa tertinggi, tetapi keadaan pikiran tertentu dan Dao Yun tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Jika mereka bertarung sendirian, mereka akan direduksi menjadi abu 8 limbah. Sialan, kamu ingin menggertak yang kecil dengan yang besar. Kuang Yingji mengutuk, pisau ajaib di tangannya bergetar, dia menolak untuk menerimanya, dan tidak keberatan bertengkar lagi dengannya. Melihat Luna dan yang lainnya, mata mereka ditentukan. Karena itu adalah pertempuran terakhir, itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan melawannya. Ayo pergi. Kata Zhao Yun dengan tenang, berbicara kepada Dewa Bulan, Kaisar Abadi, Taois Naga Ilahi, Kuang Yingji, dan tertinggi barisannya. Kata-kata itu sederhana tetapi penuh makna yang dalam, karena dia mungkin mati dalam pertempuran ini. Ayo kembali ke surga. Ye Chen juga berbicara, mengatakan kepada permaisuri hutan belantara timur bahwa Zhao Yun memiliki firasat, dan dia memilikinya sendiri. Zhao Yun, ayo pergi. Dengan kata nyaring, Zhao Yun membuka celah dengan satu tangan, dan mengirim semua supremes dari barisannya, termasuk instrumen kelahirannya, harta, dan yang lainnya. Semua dipercayakan bersama. Aku tidak akan pergi. Ji Ningsuang sedikit membuka bibirnya, dan pedang Kaisar Timur tengah berdentang di tangannya. Untuk pertama kalinya, dia tidak tampak begitu bodoh. Dengan kata lain, hanya sikap keras kepala sang istri. Sejak mereka datang bersama, mereka akan kembali hidup bersama, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan suami mereka. Anak baik. Ye Chen tersenyum, dan seperti Zhao Yun, dia membuka keabadian dan mendorong Yao Qi masuk. Dia juga memiliki amanah. Dunjie Tianzi, Chaos Cauldron, Chaos Fire, Chaos Thunder. Semuanya diberikan kepada Yao Qi. Ji Ningsuang ingin keluar, tetapi sulit untuk menghancurkan keabadian. Jalan mimpi itu misterius, tetapi keabadian bahkan lebih mendominasi, dan semua hukum menjadi salah. Percepat. Semua penonton di 4 arah berlari cukup cepat, lebih kuat dari Zhao Yun dan Ye Chen, dan mereka semua menjelaskan pemakaman, jangan tertipu, mereka semua tahu bahwa pertempuran tingkat dewa berikutnya akan terjadi. Menjadi penghancur yang hancur. Pertempuran terakhir. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, matanya bersinar dengan cahaya abadi. Apakah itu layak? Zhao Yun tersenyum dan berbicara dengan suara serak. Sejauh ini, dia masih ragu tentang Ye Chen. Setidaknya, Ye Chen tidak tahu tentang beberapa rahasianya. Benar-benar tidak masuk akal untuk menyeret kebaikan saudara ke dalam air seperti ini. Ini pertama kalinya aku melihatmu provokatif. Ye Chen tersenyum, dan pedang abadi meleleh di tangannya. Ini adalah perjalanan langka ke alam semesta luar, tapi dia tidak bisa mempermalukan surga. Dia tahu apakah dia menang atau tidak. Kalah. Tidak peduli apa, dia harus membantu Zhao Yun. Selesaikan pertempuran ini. Keduanya tersenyum, dan mereka mekar bersama untuk selamanya. Di langit berbintang yang luas, mereka berdiri berdampingan, membentuk akhir keabadian. Dua monumen yang tidak akan pernah runtuh, perubahan dan kuno, abadi dan abadi, adalah mitos dan legenda dunia yang hidup. Ledakan, gemuruh, petir dan guntur yang tidak jelas saling terkait untuk keabadian, membentuk visi abadi, membentuk dunia yang luas, untaian hukum terjalin dan menari bersama, dan suara kuno Tao bergema tanpa henti di alam semesta dan langit berbintang. Abadi, bersatu kembali. Pada saat ini, keduanya tanpa sadar melepaskan banyak mantra terlarang, dan kekuatan tempur mereka menjadi puncak sejak mereka mempraktikkan Taoisme. Meski begitu, masih mungkin untuk mati dalam pertempuran. Itu karena mereka berhadapan dengan Supreme Being, dewa tertinggi yang telah menebas dirinya sendiri. Tidak mungkin, sudah pasti mati dalam pertempuran. Dewa tertinggi yang memandang dunia tidak memiliki kata-kata, tetapi matanya dengan sempurna mewakili segalanya di mata yang maha tinggi, keabadian yang tidak terpenuhi tidak berbeda dengan dua dekorasi. Tidak mungkin, mereka terlalu kuat dan menakutkan. Yang satu abadi, yang lain abadi,
di bawah Dewa Yang Maha Esa, tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkan. Dewa tertinggi tidak dapat bergabung dalam pertempuran, jadi dia harus bunuh diri. Terlalu berani, untuk menghancurkan dua keabadian, dia menyerahkan segalanya, bahkan jika dia membantai Ye Chen dan Zhao Yun, bahkan jika dia abadi, bahkan jika dia mempraktikkan Taoisme selama bertahun-tahun tanpa akhir, dia tidak akan dapat kembali ke posisi dewa. Oleh karena itu, Ye Chen dan Zhao Yun merasa terhormat. Untuk menghancurkan mereka, bahkan dewa tertinggi pun membayar harga yang begitu tragis. Dalam pertempuran ini, meski mereka mati, mereka akan meninggalkan nama mereka dalam mitologi. Keabadian, mitos itu, akan menjadi legenda abadi. Semut, terima penghakiman dewa. Kata Tai Sangdan, paksaan destruktif menyebar ke seluruh dunia.